Assalamualaikum Pak Agung. Apakah Bapak punya waktu hari ini? Selamat siang, Pak Tomo. Alhamdulillah, saya ada waktu luang untuk Bapak hari ini. Semuanya sudah selesai, alhamdulillah nih Pak hari ini. Tadi banyak kegiatan dan bisa selesai. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini sebelumnya saya mohon maaf ini Pak Agung. Kira-kira ini saya mengganggu waktunya Pak Agung nggak ini? Enggak sih Pak. Saya alhamdulillah sudah santai, sudah siap, sudah nggak ada apa-apa lagi. Monggo kalau Bapak mau sharing-sharing atau mau cerita hari ini, cerita apa nih kira-kira? Ini Pak Agung. Jadi pas saya mengajar itu seperti biasa saya akan mengamati anak-anak. Itu ada anak yang biasanya aktif, kemudian dia punya percaya diri tinggi, itu tiba-tiba dia menjadi pendiam itu loh, tidak aktif seperti biasanya. Jadi kan saya bingung ini anak kenapa gitu loh. Oh gitu Pak. Jadi anaknya tiba-tiba jadi pendiam gitu ya, tidak percaya diri gitu ya. Iya betul gitu Pak. Betul Pak. Iya. Makanya Bapak bilang bingung gitu ya. Ya, jadi ini Pak. Kalau begitu, kalau boleh saya simpulkan berarti anak itu kurang ceria ya, gitu ya Pak ya. Iya seperti itu Pak Agung. Anaknya jadi pendiam, terus kurang ceria, seperti itu betul. Oke. Coba saya mau menggali dari inti pembicaraan ini dari masalah tadi ya. Bapak itu kepingin apa nih dari pembicaraan ini kira-kira? Saya sih inginnya anak itu kembali ceria seperti biasanya, menjadi aktif, percaya diri dan semangat dalam belajar Pak Agung. Oke. Jadi Pak Tomo itu ingin anak itu kembali seperti biasa lagi gitu ya. Jadi ceria, penuh semangat belajar gitu kan. Iya betul Pak. Semoga dalam perbincangan kita kali ini saya ada solusi lah terhadap permasalahan saya ini Pak Agung. Ada pencerahan seperti itu. Pencerahan ya Pak ya. Seperti hari ini. Iya Pak. Ini Pak. Kalau dilihat tadi anaknya tiba-tiba murung, tidak ceria gitu. Apakah Pak Tomo sudah mencari tahu penyebabnya nih Pak? Jadi Pak Tomo udah melakukan apa nih? Cari tahu gitu mungkin penyebab anak itu kok jadi kurang bersemangat belajar, pendiam, tidak aktif gitu. Sudah belum? Sudah Pak. Jadi pas anak itu pulang sekolah, kebetulan saya kan menghubungi orang tuanya lewat WA. Saya bertanya, ini anak kenapa kok tiba-tiba berubah? Kemudian saya juga kebetulan kan sering komunikasi dengan orang tuanya itu. Betul. Oh, berarti tadi sudah lewat WA ya? Lewat WA, sudah komunikasi sama orang tuanya gitu ya. Terus tadi via WA dan telepon ya Pak ya? Iya. Kan sudah sering ngobrol gitu. Tanggapannya apa Pak orang tua tadi si anak tersebut? Jadi begini, setelah saya tanya itu kan ternyata orang tuanya itu sering bertengkar. Kalau pas anak itu mau berangkat, anak itu tahu orang tuanya bertengkar, berantem di depan anak itu, seperti itu. Ya Allah. Iya. Jadi orang tuanya bertengkar ya lewat telepon ya Pak ya. Apalagi pas belum berangkat sekolah dia dengar gitu ya. Oh gitu ternyata. Oke Pak, jadi gini, kalau menurut saya memang benar Pak bahwa pasti apalagi seorang anak kecil melihat kejadian orang tuanya bertengkar ya, apalagi mungkin di sana
ada kata-kata yang kurang enak untuk anak-anak, pasti akan sangat berpengaruh pada kepribadian anak ya. Mungkin psikisnya itu loh, mungkin kena gitu. Sekarang kalau kayak gitu, Pak Tomo nih, kira-kira Pak Tomo itu punya solusi nggak yang tepat agar anak ini tidak terpengaruh atas kejadian pertengkaran orang tuanya, biar anaknya tuh percaya diri gitu. Oh iya, kalau saya mungkin akan melakukan pendekatan terhadap anak tersebut secara pelan-pelan, Pak Agung. Kemudian meminta temannya untuk menghibur lah, biar anak itu melupakan permasalahan yang ia hadapi, melihat orang tuanya bertengkar, agar dia bisa melupakan. Kemudian saya mungkin akan melakukan pembelajaran, misalnya lewat diskusi, biar anak itu lebih aktif, atau pembelajaran di kelasnya yang bisa anak itu lebih aktif lagi, seperti itu Pak Agung. Oke, Pak. Ya, saya paham Pak. Saya paham pemikiran dan pertimbangan Pak Tomo tadi ya. Saya juga setuju banget dengan apa yang mau dilakuin Pak Tomo terkait anak tadi. Tadi kan kurang ceria. Saya pikir dengan diskusi, dengan sama teman bilang itu cocok banget. Selanjutnya rencana Pak Tomo menyelesaikan ini apa Pak rencananya? Oh iya, seperti yang tadi saya jelaskan ke Pak Agung, saya yang pertama itu akan melakukan pendekatan ke anak tersebut, mungkin cara pelan-pelan, memberikan motivasi, agar orang tua anak tersebut yang tadinya sedang bertengkar, anak tersebut tidak berpengaruh gitu loh. Selain itu juga saya akan melakukan pendekatan kepada kedua orang tuanya itu, kenapa bisa bertengkar terus, kan kasihan si anak ini tiap hari melihat orang tuanya berantem, harus dicarikan solusi juga itu orang tuanya. Iya betul. Kenapa seperti itu? Ngomong-ngomong, orang tuanya memang itu ya Pak, serumah atau memang itu Pak? Kalau serumah jangan cuma pas berangkat doang ya Pak ya. Jadi itu tinggalnya serumah, tapi kan kalau pagi sampai sore itu kan itu masing-masing bapaknya bekerja loh. Pagi berangkat itu. Jadi kasih berangkatnya. Mungkin pas anak itu mau berangkat, kan bapaknya udah berangkat, ada permasalahan yang belum selesai, langsung ditelepon. Ini kenapa sih kok dibiarin gitu? Jadi anak ini dengar loh Pak Agung, seperti itu. Betul. Oke lanjut Pak, tadi gimana? Setelah itu apa lagi? Kemudian ya mungkin ini saya akan mengajak teman-temannya lah untuk bisa menghibur itulah, melakukan lagi. Kemudian dalam pembelajaran seperti yang saya jelaskan tadi, akan banyak kegiatan yang bisa membuat anak itu aktif, seperti diskusi, berbagi peran, berbagi pengalaman, terutama yang baik-baik, agar si anak ini semakin tetap semakin percaya diri dan bisa ceria kembali, seperti itu Pak Agung. Oke. Sangat luar biasa sih Pak. Bagus. Saya setuju sih Pak dengan apa yang akan direncanakan oleh Pak Tomo, bahwa memang saya berpikir juga dapat sama Bapak pendekatan kepada anak secara personal, menanamkan pemahaman menghargai orang lain, akan mengangkat anak memahami masalah orang tuanya. Pak Tomo juga akan melakukan komunikasi kepada orang tuanya, dan itu sangat penting Pak. Kalau jika orang tuanya pasti anaknya akan kena dampaknya gitu ya. Saya sangat setuju, bagus sekali Pak. Rencana tadi tentang diskusi, tentang cerita, tentang apalagi itu tadi bermain peran. Saya pikir rencana Pak Tomo itu akan kembali rasa percaya diri dan anak-anak sehingga mungkin nanti akan aktif kembali dan akan ceria kembali. Semangat Pak. Ya, terima kasih Pak Agung.
Oke. atas Ya siap. siap. Terus kan sudah tuh Pak ada rencananya. Iya. Pak Tomo terus kira-kira bagaimana komitmennya terhadap apa yang setelah dilakukan tadi? Ya, yang jelas saya akan tetap memotivasi anak tersebut. Ya bukan anak itu aja, semuanya, agar semua anak tetap semangat, ceria, dan bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Kemudian juga saya akan berikan pemahaman tentang saling menghargai. Ya, itu kan contohnya kurang menghargai orang tuanya itu antara bapak dan ibunya. Kemudian adanya keterbukaan, kolaborasi, dan kerjasama dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran sendiri, saya akan melakukan pembelajaran interaktif yang lebih aktif, menyenangkan, agar anak-anak bisa belajar dengan senang, menarik, ceria, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Mungkin seperti itu Pak Agung. Wah iya siap. Jadi ada mungkin nanti Bapak lebih ke kooperatif learning tadi ya, aktif gitu ya Pak. Iya siap Pak. Keren sih Pak. Rencana yang Pak tadi saya pikir sudah sangat bagus, sangat mendukung, dan itu menjadi salah satu jalan keluar ya permasalahan yang tadi dapati. Saya mendukung rencana Pak Tomo. Semoga rencana Pak Tomo nanti akan berjalan sukses. Terima kasih Pak Teguh atas apresiasinya ini. Ya siap. Lalu kalau begitu kan tadi Pak Tono ingin rencana Pak Tomo ya. Kan tentunya nggak sendiri dong Pak. Kira-kira kalau memang Pak Tomo mau kolaborasi gitu. Pak Tomo kira-kira ingin minta bantuan siapa nih? Mungkin guru mapel Pak Agung, guru mapel PAI sama PJOK. Kalau PJOK. PAI kan banyak di moral ya, mungkin sikap, dan kalau PJOK kan di aktivitas fisik banyak bisa membuat anak menjadi ceria. Baik, berarti akan ngambil dulu PJOK sama PAI ya Pak. Ya begitu Pak Agung. Sangat setuju sekali Pak. Pas sekali. Kita sudah tahu kan anak itu suka ya permainan gitu kan. Dan pasti nanti anak-anak kan nggak ceria gitu. Iya, bisa ceria lagi. Nanti PA-nya juga nanti kan secara moral naik lagi. Wah, keren sih Pak. Bagus sekali Pak. Saya pikir nanti kolaborasi itu nanti akan menginspirasi anak sejawat yang lain. Itu kira-kira ya Pak ya. Ya seperti itu Pak Agung. Terus ada tindak lanjut apa lagi Pak? Gimana nih? Saya akan melaksanakan strategi yang tadi itu secara berkelanjutan dan memfasilitasi belajar anak Pak Agung. Begitu. Memang sekarang itu kita harus memfasilitasi yang belajar anak ya. Itu kan masa kita kita bersama. Jadi memang betul sekali Pak Tomo harus fasilitasi itu. Baik, saya doakan semoga apa yang menjadi harapan Pak Tomo bisa terlaksana dengan baik, berhasil dan sukses. Amin, akan saya laksanakan Pak Agung. Saya sudah lega ini. Ya Pak, siap. Amin sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih sudah mau berbagi dengan saya dan apa yang kita sedang bersama mencapai dengan baik. Gitu ya Pak ya. Juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Tomo.
Sehat Pak Tomo. Waalaikumsalam Pak Kakung, alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Bapak, sehat ya? Saya juga sehat ini, alhamdulillah. Oke. Apa namanya Pak? Saya ingin minta waktunya Bapak sharing-sharing sedikit Pak nih. Saya butuh bantuan Bapak nih. Gimana Pak? Oke, silakan saja. Kebetulan ini saya ada waktu, sedang santai ini. Oke. Kerjaan udah mulai selesai. Kemarin mengerjakan kurikulum udah saya tumpuk ini. Gimana Pak Kakung? Iya baik Pak. Kalau Bapak bisa, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya di tengah kesibukan Pak Tomo yang banyak banget nih gitu ya. Saya minta waktunya Bapak. Oke, silakan aja. Silakan. Oke, saya mulai Pak ya. Jadi gini Pak, Bapak kan tahu kemarin saya supervisi nih sama pengawas kan. Nah, di kelas tuh saya ngajar. Terus waktu proses ngajar itu ternyata pas selesai itu Pak pengawas seperti kayak keberatan gitu. Saya mengajar tanpa buku teks Pak. Oh gitu. Jadi Pak pengawasnya agak keberatan karena Pak Kakung mengajar tanpa buku teks atau mungkin buku paket ya, yang dari Kemdikbud itu. Oke, coba ceritakan lagi kira-kira seperti apa kejadiannya itu. Iya Pak, jadi saya tuh kayak sedih gitu ya, kayak baru pertama kali soalnya kan ternyata kemarin itu Pak kepala sekolah tuh negur saya gitu. Mungkin yang nggak tahu tiba-tiba saya ditegur atas supervisi saya karena saya tidak menggunakan buku teks gitu. Jadi mungkin Pak pengawas tuh maunya saya pakai buku teks gitu. Nah, di saat supervisi sama saya nggak pakai buku teks Pak. Jadi saya tapi tetap pakai sumber-sumber lain gitu untuk ngajar gitu. Jadi dan buku-buku itu juga sama Pak. Jadi intinya saya tuh sedih gitu ya karena ternyata saya ditegur sama Pak kepala sekolah atas supervisi kemarin Pak. Oh begitu ceritanya. Kira-kira ini tujuannya apa ini Pak Kakung menceritakan ini ke saya ini? Nah itu Pak, Bapak kan guru senior nih, dan saya juga baru pertama kena tegur juga kan. Pasti kan Bapak punya pengalaman yang banyak, pasti bisa ngasih solusi lah ke saya gitu, supaya Bapak kepala sekolah tuh dapat memahami proses pembelajaran yang saya lakukan Pak gitu. Kira-kira dari misalnya ini tuh saya pengen solusi gitu dari Bapak gitu. Oh gitu. Coba ini kira-kira hambatannya dari Pak Kakung ini apa yang menjadi masalah saat menyampaikan masalah ini kepada Pak Kepala Sekolahnya Pak Kakung, coba. Nah itu Pak, jadi gini Pak, kepala sekolah saya kan memang seperti itu Pak. Jadi maunya ya saya memang mengajar menggunakan buku teks pelajaran. Sementara saya kan PJOK nih, saya kan menggunakan sumber-sumber lain yang memang saya lebih prefer gitu loh Pak dengan buku teks itu gitu. Sumber belajarnya juga saya banyak Pak, ada video segala macam gitu. Jadi masih sama dengan kurikulum Pak. Oh begitu. Kira-kira kalau menurut Pak Kakung akan tetap menggunakan sumber-sumber belajar tersebut atau harus mengikuti keinginan Pak pengawas tersebut? Ya kalau menurut saya sih saya tetap pengen menggunakan buku teks sumber belajar lain Pak, mengacu pada sumber teks lain karena kalau sumber belajar lain kan di PJOK itu kan ada banyak teks yang memang mengakomodir kita untuk praktek ya gitu. Tapi saya juga sebenarnya pengen juga saya maksudnya
mengikuti saran lah, karena kan kemarin seperti kan ada masukan ya, ada yang balik, jadi saya tetap kepengen mengikuti sarannya Pak Pengawas gitu, untuk menggunakan buku teks gitu Pak. Oh gitu. Kalau di Iya, iya. sekolahnya Pak Agung itu buku-buku selain buku teks itu yang digunakan buku apa saja coba? Ya Pak, kalau buku teks yang dari Kemdikbud itu memang kita karena kita kan apa 1425 ya Pak ya, dan 36. Kemarin itu saya memang di kelas 5 itu memang saya belum punya yang bukunya, jadi saya menggunakan buku dari Erlangga Pak. Tapi kan sama ya gitu. Jadi ya seperti itu Pak, karena memang kok kondisinya memang di kondisi sekolah kami gitu kan, sekolah saya kan memang tahun ini kan memang lagi kurang bagus untuk jumlah siswanya Pak. Oh gitu. Jadi kalau yang buku teksnya memang belum ada ya Pak Agung? Iya belum Pak. Jadi saya memang sekolah mandiri sendiri gitu. Oh begitu. Jadi Pak Agung ini cari buku sendiri untuk mengajar seperti itu ya, karena buku teksnya belum ada. Betul. Ini kira-kira bagaimana strateginya Pak Agung untuk menyelesaikan masalah ini? Nah itu Pak. Jadi memang saya tuh gini ya, saya sih pertama-tama ini Pak, saya pengen membicarakan masalah ini Pak sama kepala sekolah gitu ya. Jadi saya pengen menjelasin bahwa pembelajaran yang saya gunakan di kelas itu sebenarnya masih sesuai dengan apa yang saya rencanakan juga. Nah, saya juga di awalnya juga sudah membuat pembelajarannya yang sesuai dengan kebutuhan murid, gitu kan. Sudah melakukan pemetaan kesiapan belajar juga sudah ada di situ, sudah siap sesuai dengan minat, sesuai dengan profil belajarnya juga gitu. Kami juga ada kemarin juga saya masukin yang berdiferensiasi juga gitu kan. Ya sebenarnya sih saya tetap fokus pada tentang bagaimana kita memudahkan mereka belajar sebenarnya Pak. Oh gitu. Sebenarnya ini solusinya udah bagus sekali Pak Agung, termasuk memasukkan pembelajaran dalam kurikulum merdeka, berdiferensiasi, kemudian mungkin sosial emosional. Ini sudah bagus sebenarnya ini. Cuma ini mungkin untuk kelanjutannya komitmen Bapak ini gimana ini untuk untuk tindak lanjut kita dalam pembicaraan kita ini? Saya komitmen saya tentunya ya saya akan bertemu sama Bapak Kepala Sekolah ya untuk menyampaikan aspirasi ini Pak mengenai pembelajaran ini gitu. Jadi saya tetap akan komitmen saya tetap karena saya sudah ditegur begitu ya, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah Pak untuk menjelaskan aspirasi saya ini gitu. Betul. Jadi nanti Pak Agung segera menemui Pak Kepala Sekolah menyampaikan tentang ide-ide Bapak itu memang perlu disampaikan, terutama tentang inovasi tersebut, inovasi dalam pembelajaran. Misalnya tadi ada yang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sosial emosional, kemudian mungkin yang berpusat pada anak, pada murid sesuai dengan kurikulum merdeka. Itu memang harus kita sampaikan, harus kita lakukan pembelajaran sebagai sebuah inovasi Pak Agung. Itu memang perlu sekali agar pembelajaran kita itu nantinya bisa lebih menarik. Apalagi Pak Agung ini kan Pak Agung guru olahraga banyak di lapangan, banyak inovasi, nanti anak akan tambah ceria, tambah senang. Iya Pak, iya Pak, betul. Jadi saya sih pengennya gitu Pak. Saya sebagai guru penjas tentunya kan memang sudah tahu ya bahwa penjas kan memang nggak kemana-mana juga bawa buku gitu kan. Jadi saya lebih banyak karena penerapan olahraga di lapangan juga gitu kan. Ya saya berusaha untuk seperti Bapak bilang tadi itu inovasi di pembelajaran gitu. Ya saya mencoba untuk melakukan itulah Pak. Jadi saya
Bapak bilang begitu gitu ya, saya jadi lebih tenang gitu. Saya kok ngerasa apa ya, Bapak jadi mitra saya nih gitu, kayak kayak apa ya, sejiwa bukan sejiwa sih. Yes, isinya sharingnya nih jadi gitu loh Pak, saya jadi tenang lah. Saya senang banget hari ini saya jadi tenang. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak bilang, masalah ini cepat selesai gitu. Alhamdulillah kalau Pak Agung sudah lebih tenang, lebih rileks. Semoga apa namanya sudah mendapatkan solusi sehingga masalahnya Pak Agung ini bisa cepat selesai seperti itu. Ya Pak, ya oke siap. Insya Allah apa yang tadi Bapak bilang, saya harus mempunyai rencana, saya harus mempunyai komitmen, saya mencanangkan sesuatu yang tadi Bapak sharing gitu ya. Saya insya Allah akan memberanikan diri untuk bertemu Pak Kepala Sekolah, komitmen untuk melakukan inovasi lebih gitu ya, biar Pak Kepala Sekolah juga paham apa yang akan saya lakukan gitu Pak. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Tomo atas bantuannya, atas waktunya, atas sharingnya, sehingga saya bisa menemukan solusi yang tadi Bapak bilang. Dan saya sekali lagi saya sangat berterima kasih atas sharing hari ini Pak. Ya sama-sama Pak, semoga masalahnya cepat selesai. Pak Agung sekarang tambah semangat, anak-anaknya menjadi tambah aktif, tambah pintar seperti itu Pak Agung. Oke Pak, ya Pak, siap. Jadi saya ucapin sekali lagi Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Tomo, sehat selalu semoga Pak Tomo selalu sehat, selalu jaya dan selalu semangat mengajar. Jadi saya pamit ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.